Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari resume kami yang berjudul Analysis of Work Task from a Cognitive Ergonomic Perspective. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arlian Putri. Dan saya Deborah Polii. Saya Mika Rosa Berliana. Saya Nafiti Cahaya Inteni. Saya Putri Puspita. Saya Sinta Nazila Ramahani. Lalu selanjutnya mari kita mulai saja presentasinya. Berikut ada analisa teori pandangan ergonomis, konsep, model, dan metode. Itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk mengenali teori utama konsep-konsep, model-model, dan prinsip-prinsip ergonomis itu adalah perlu menjelaskan keruwetan dari perilaku manusia yang menghasilkan kerjaan di bermacam situasi, untuk menjelaskan tindakan kesan yang salah dan secara hubungan timbal balik manusia komputer. Yang kedua, untuk mengidentifikasi metode-metode utama dari evaluasi aspek teori dari menghubungkan manusia teknologi untuk menurunkan error manusia, optimis mental beban kerja, dan mempertinggi kesehatan, kenyamanan, keamanan, keefektifan, dan efisiensi dari sistem mesin manusia. Berikut ada proses teori manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama ada daya memahami, bagian yang kedua ada ingatan, dan yang ketiga pemikiran. Daya memahami terbagi menjadi 2, yaitu proses kompleks panca indera, dan yang kedua itu pemilihan gambar yang mengandung seluruh informasi mengenai ciri-ciri nyata dari objek, yaitu penglihatan, gerakan, penciuman, dan gustatori. Bagian yang kedua ada ingatan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kemampuan untuk mengingat, mengenali, dan mengingat ulang. Yang kedua ada informasi adalah disandikan, disimpan, dan mendapat kembali. Dan yang ketiga ada aktif, yaitu penataan, membangun, dan kreatif kemampuan supranatural. Bagian yang ketiga ada pemikiran, yaitu proses dari memori mengingat suatu informasi. Nah, jadi di sini itu ada 2 tujuan, yaitu ada tujuan utama CTA dan tujuan analisa. Untuk tujuan utama CTA itu untuk memahami komponen individu dari pekerjaan, memahami urutan, dan mengevaluasi secara terpisah atau secara interaktif. Lalu yang kedua ada tujuan analisa, yaitu untuk memperoleh deskripsi tentang apa yang dilakukan orang untuk memprediksi kesulitan, kinerja, kemampuan belajar, transfer pengetahuan antar sistem. Nah, di sini itu juga dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi antarmuka plus fungsi manusia yang akan menghasilkan tugas atau kerja kognitif. Lalu materi berikutnya adalah tugas analisis kognitif dan terbagi menjadi 3, yaitu alokasi fungsi kognitif atau perpanjangan HTA, metode keputusan kritis atau pembaharuan dan perluasan teknik individu kritis, dan yang ketiga analisis kerja kognitif terapan. Dalam analisis kerja kognitif melibatkan penilaian tugas kerja, mencari kolaborasi dengan organisasi sosial, desain kelompok, situasi kerja, budaya tempat kerja, dan melihat kemampuan dan tingkah laku yang detail dengan relasi baik secara fungsi fisik maupun non-fisik, agar penilaian dapat berfungsi secara komprehensif. Adapun tujuan bagian dari analisis kerja kognitif holistik dideskripsikan oleh Henderson dalam bagian yang dapat menggambarkan proses memahami dan fokus pada keseluruh sistem kerja. Pemilihan metode tugas kognitif yang tepat mengharuskan kita untuk benar-benar memahami proses analisis dan titik awalnya yang dapat berupa tugas-tugas kerja. Tugas analisis kognitif terbagi menjadi 2, yaitu unsafe acts dan unsafe condition. Mengapa kita harus mempertimbangkan faktor human cognitive dalam sistem desain? Karena meningkatkan efisiensi, kedua meningkatkan keamanan, ketiga memastikan tugas berada dalam kemampuan manusia, meningkatkan kinerja manusia, mendapatkan penerimaan pasar dari teknologi baru, mengurangi biaya, dan yang terakhir keselamatan pasien dan mengurangi kelelahan mental. Lingkungan sosial, adapun perilaku manusia dipengaruhi oleh konteks sosial dan terdiri dari norma sosial, praktik manajemen, moral, pelatihan, dan insentif.
Selanjutnya ada perbedaan besar antara analisis tugas kognitif dan kognitif. Teori-teori spesifik yang menguji teori-teori yang diuji didefinisikan dengan cara memberikan informasi latar belakang untuk mengembangkan penelitian baru dan metode analisis pada kerangka kerja yang mapan untuk digunakan dengan menentukan elemen yang berarah. Keputusan utama tidak memiliki banyak perbedaan besar. Selanjutnya ada kondisi pekerja yang menua bergantung pada sensorik dan pemikiran tentang pekerja. Kondisi pekerja yang menua bergantung pada sensorik dan pemikiran tentang pekerja yang menua dalam berbagai gangguan penglihatan dan pendengaran dikeluarkan sebagai pembeli pengganggu variabilitas seperti dalam analisis tugas kognitif, namun hal ini masih perlu dilakukan lebih banyak penelitian. Lalu selanjutnya ada metode untuk mengkomunikasikan temuan kepada pekerja dan manajemen. Cara terbaik untuk berkomunikasi dengan pekerja untuk menciptakan komunikasi terbuka dari awal yaitu melakukan penilaian di tempat kerja. Bagaimana dapat digunakan sebelum mewawancari pekerja, bagaimana mereka dapat menggunakan apapun hasil data yang akan dimiliki nantinya jika dipecah sehingga dapat memahami dan dapat melakukan perubahan tentang masalah dengan sistem yang digunakan jika dapat memberitahu masalahnya adalah dapat menemukan arah pada analisis yang akan dipicu oleh apa yang dihadapi saat ini dan akurat untuk hasil pada akhirnya. Selanjutnya, dalam masa perkembangan teknologi yang pesat saat ini, banyak dampak yang ditimbulkan, dari dampak positif hingga dampak negatif. Maka dari itu, dalam penggunaan teknologi, kita harus lebih bijak. Contohnya, ketika teknologi yang digunakan saat ini banyak mengambil pekerjaan orang-orang, karena mesin canggih yang diciptakan dari kecerdasan buatan. Tetapi, penggunaan teknologi sangat membantu dalam pekerjaan. Jadi, mau tidak mau, kita bekerja harus berdampingan dengan teknologi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.